Berantas narkoba, polisi bekuk tersangka yang membawa senjata tajam. Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polresta Solo membekuk belasan penyalahguna narkoba. Dari seluruh pelaku, mereka berperan sebagai kurir hingga pengguna narkotika. Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan, total ada 11 tersangka yang berhasil dibekuk terhitung sejak tanggal 12 hingga tanggal 24 Oktober tahun 2022. Dari belasan tersangka, ada 3 kasus yang menonjol. Salah seorang tersangka berinisial P warga Boyolali dibekuk bersama dengan 14 paket sabu dengan total 26,15 gram. Lalu, tersangka DA warga Sukoharjo. Dia ditangkap bersama barang bukti sabu dan senjata tajam yang disembunyikan di dalam jok motor. Lalu, tersangka Hari warga Kota Solo yang didapati membawa paket sabu sebanyak 48 paket. Sementara itu, ke-8 tersangka lainnya berinisial MRJ, FYH, R, AZ, dan AS warga Solo. Lalu, TB, TC, dan WA warga Sukoharjo. Mereka ditangkap dari 3 kasus menonjol yang dikembangkan oleh Sat Narkoba Polresta Solo. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 70,17 gram sabu, sejumlah sepeda motor dan handphone. Mereka terancam terjerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman penjara minimal 5 tahun. Sabu, narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan pada saat penangkapan di 3 kejadian. Adapun 3 kejadian tersebut, diantaranya untuk kejadian pertama adalah 14 paket sabu-sabu dengan tersangka P alias G, merupakan warga Boyolali, di mana pada kasus yang pertama ini diamankan sejumlah 26,15 gram yang terpisah-pisah menjadi beberapa paket, baik itu paket dengan berat 17,62 gram, 1 biji atau 1 paket, kemudian 4 paketnya 1 gram, dan 9 paketnya setengah gram. Kemudian ini dilaksanakan penangkapan atau dilaksanakan penindakan pada tanggal 13 Oktober tahun 2022. Jadi 3 hal ini adalah rentang waktu dari 13 Oktober sampai dengan hari ini. Kemudian yang kedua, di samping penangkapan BB narkoba, ada didapati pada saat penangkapan tersebut senjata tajam, di mana dalam kejadian tersebut telah diamankan tersangka dengan inisial D adalah warga Sukoharjo Makam Haji. Di samping barang bukti narkoba juga didapati di bawah jok kendaraan pada saat dilakukan penggeledahan adalah sebuah benda tajam. Seperti rekan-rekan bisa lihat, kita tampilkan di jok kendaraan. Ini ditangkap pada 14 Oktober tahun 2020. Kemudian di samping senjata tajam, barang bukti narkoba yang ada padanya berupa 1 paket yang berisi setengah gram sabu-sabu. Kemudian yang ketiga cukup besar, 48 paket sabu-sabu yang diamankan atau yang disita oleh petugas dari tersangka berinisial HR alias H, warga Serengan Surakarta. 48 paket itu terdiri dari 1 paket 5 gram, 20 paketnya 1 gram, dan 27 paket masing-masing setengah gram. Ini ditangkap petugas pada tanggal 18 Oktober tahun 2022. Di belakang kita adalah para tersangka dari hasil 3 kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh petugas dalam rangka mencegah ataupun memberantas peredaran atau penyalahgunaan narkoba.
Itu kurun waktu 1 minggu yang lalu yang telah dilakukan oleh petugas dari Satres Narkoba Polresta Surakarta. Semoga dari hasilnya yang mencurigakan di mana itu mengarah kepada jual beli ataupun peredaran ataupun penyalahgunaan, silakan dilaporkan ke kami. Modus operandi dari ketiga TKP ini, tiga penangkapan ini masih didapati hal yang serupa, yaitu mereka sebagai kurir mengantarkan pesanan yang dipesan melalui telepon, namun sebagian dari mereka pun juga sebagai pengguna juga. Artinya masih belum didapati anomali yang berbeda dari beberapa penangkapan sebelumnya. Namun demikian tidak berhenti sampai di sini. Kami akan mencoba mengungkap di dalamnya apakah modus operandi ini tetap seperti itu atau akan berkembang untuk mengerucut kepada mungkin dari bandarnya atau penyedia besarnya. Nanti akan kami terus lacak, kami berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya yang memungkinkan jika dalam proses penyidikan nanti muncul atau didapati bukti-bukti yang mengarah kepada modus operandi yang lainnya. Ini pemain baru atau ada yang residivis? Ada satu residivis, yang residivisnya merupakan kejadian 170 sebelumnya atau pengeroyokan. Jadi di dalam penangkapan tersebut salah satu dari warga Sukoharjo yang saya sebutkan di awal tadi sebelumnya merupakan residivis pada kasus pengeroyokan. Loro,